Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa la ali wa sahbihi wa man sara ala najhi wa taqwa amma ba'du. Allahumma inna jubika min ilmi la yanfa' subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita adalah sebagian dari manusia, sebagian dari hamba Allah yang diberikan kemudahan untuk mendapatkan ilmu, dan semoga ilmu ini mampu membidani amal ibadah kita. Oleh karena itu kita harus mensyukurinya, termasuk kita dipertemukan dalam majelis ilmu semacam ini. Jemaah, kita harus memahami bahwa surga itu identik dengan ilmu, sebagaimana ikan identik dengan airnya. Siapapun kita yang ingin masuk surga, maka orang itu harus memperhatikan bagaimana keterikatan dia dengan ilmu. Dan barang siapa yang hidupnya menjauh dari ilmu, maka seperti ikan yang dijauhkan dari air. Maka siapapun yang hidupnya bercerai dengan qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, maka dipastikan tidak akan selamat kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Hal ini senada dengan pesan Imam Nawawi yang menukil pendapat Imam Al-Syafi'i dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Beliau mengatakan, man arada fi dunya fa'alai bil ilm. Barang siapa yang inginkan kita dunia, maka harus dengan ilmu. Begitu juga dengan akhiratnya. Iwan fillah rahimakumullah. Hari ini hari ke-8. Dan tentu kita beritisab, berharap bahwa semua ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik mahdoh maupun ghair mahdoh, harapan kita adalah Allah Jalla wa'ala terima. Tetapi apa? Ternyata tidak. Tidak semanis itu, tidak segampang itu, tidak seotomatis itu. Dari mana dasarnya? Maka Allah tegaskan di surat Al-Ghasyiyah ayat 3, amilatun nasibah, bekerja keras, lagi kepayahan, berkeringat, capek-capek, bahkan berdarah-darah. Apa? Di ayat 4-nya, tasla naron hawiyah, masuk ke dalam api yang sangat panas. Apa itu? Neraka. Oh Bapak, betapa kita sangat menyayangkan itu. Oleh karena itu, kultum semacam itu untuk menggugah, untuk menyemangati pribadi hamba yang dhaif ini pun juga mengenai Bapak-bapak. Jadi kenapa Allah tolak? Yang pasti dua hal. Yang satu ada niat, bukan karena lillah. Dan yang kedua ada karena ittiba', tidak mengikuti apa sunnah Rasulnya. Untuk itu malah kita harus ekstra hati-hati. Ada peringatan Rasulullah SAW terutama untuk hamba yang dhaif ini, juga kepada jamaah sekalian. Ada 3 kelompok orang yang didoakan kejelekannya oleh Jibril, malaikat Jibril. Dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Kalau malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah dosa, tidak pernah durhaka atau maksiat kepada Allah,
malaikat juga selalu taat dan patuh kepada perintah Allah. Artinya doa malaikat merupakan munajat yang makbul. Mendapatkan doa dari malaikat tentu merupakan keistimewaan tersendiri. Ikhwatul iman rahimakumullah. Siapa 3 kelompok itu? Yaitu orang yang mendapatkan bulan Ramadan tetapi ia tidak diampuni. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai teruntuk dari hamba nih. Yang kedua ada orang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya tetapi ia masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Karena kenapa? Salah satunya tidak birrul walidain, tidak berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, orang yang disebut di hadapan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi dia tidak bersolawat kepada Nabi. Itu juga seperti itu. Maka salah satunya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar dan beliau bersabda mengatakan amin, amin, amin. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man kunta tasna'u hadza? Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu mengatakan seperti itu? Qala li Jibril. Jibril menjawab. Jibril bersabda mengatakan kepadaku, pertama, argamallahu anfa abadin au ba'uda dakhala Ramadan. Semoga Allah menghinakan. Ya Allah, Bapak, kalau namanya Allah, ini yang bicara, yang berdoa, malaikat, lalu yang mengaminkan Rasulullah SAW, malaikat Jibril, semoga menghinakan, semoga Allah menghinakan seorang yang hambanya setelah memasuki Ramadan, falam yurgar lahu, Allah belum mengampuni dirinya. Masya Allah. Maka Rasulullah mengatakan amin. Di kedua, Jibril berkata, rogim anfu abdi, terhinalah seorang hambaku. Au ba'uda daraka walidayhi au ahadahuma, yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya, tapi apa? Lam yudkhilul jannati, akan tetapi tidak dapat membuatnya masuk surga. Maka aku katakan amin. Artinya apa ini? Anaknya tidak concern, anaknya tidak birrul walidain, ibunya perlu apa-apa, ibunya sakit, dicuekin seluruh saudara yang lain. Inilah saya peringatkan terutama untuk saya sendiri, karena saya masih punya ibu usia 88 tahun yang sudah bed rest, tidak bisa apa-apa. Yang ketiga, Jibril berkata, rogimu anfu abdi, terhina seorang hamba. Au ba'uda Jakarta yakirta endahu falam yusolli alaika, ketika namamu disebut di sisinya, ia tidak berselawat kepadamu. Maka aku katakan amin. Hadis ini menjelaskan tentang doa malaikat Jibril terkait 3 amalan buruk yang balasannya diaminkan langsung oleh Rasulullah SAW. Lalu apa maksud celakalah seorang hamba? Rogiman anfu setidaknya memiliki 2 makna. Yang pertama, ungkapan kebencian terhadap orang yang lalai memanfaatkan peluang meraih kebaikan berlimpah di saat ini. Allah menegaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 179, dan sesungguhnya kami jadikan neraka itu isinya adalah kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka tidak punya hati, mereka punya hati, mereka punya mata, mereka punya telinga, tapi tidak untuk memahami ayat-ayat Allah, memahami tanda-tanda kekuasaan Allah, dan memahami
kekuasaan ataupun ayat-ayat yang lain. Ulaika kal'an balhum adol, mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada itu. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang yang lalai, orang yang goflah, orang yang cuek terhadap Ramadan, orang yang masa bodoh dengan Ramadan, tetap aja ngerokok, tetap aja makan siang hari, walaupun cuma ngumpet-ngumpet. Bapak dan Ibu yang Allah rahmati, siapapun mereka yang lalai, yang bermain-main di bulan Ramadan, apakah orang yang lalai itu tidak tahu bahwa zat yang dia remehkan itu adalah yang menciptakan Ramadan? Maka kita paham, jangan bermain-main dengan Ramadan, termasuk hamba yang dhaif ini. Waktunya Ramadan kita qiraah. Maka nama Ramadan itu banyak. Ada syahrun jihad, ada syahrun qiraah, ada syahrun doa, ada syahrun maghfirah. Itulah Ramadan. Jangan engkau cuek dengan Ramadan, saudaraku. Jangan engkau lalai dengan Ramadan, saudaraku. Jangan engkau tidak peduli Ramadan, saudaraku. Kenapa? Karena manusia tidak tahu bagaimana Rabb yang menciptakan alam semesta ini sangat memberikan keutamaan dan mencintai bulan Ramadan ini. Zat yang menciptakan artinya Allah Jalla wa'ala. Makanya sampai Allah pilih bulan Ramadan untuk menurunkan sesuatu yang sangat besar di bulan Ramadan ini. Seperti pertengahan ada nuzulul Quran. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah tentang celaka seorang hamba. Kenapa? Buruknya etika seorang muslim terhadap sosok atau sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, yaitu apa? Ramadan. Buruknya etika seorang muslim. Kita berpaling buruk di mata Allah ketika apa? Cuek terhadap Ramadan. Tidak ngaji, tidak sholat dengan benar, tidak segala macam yang berkaitan dengan Ramadan. Jamaah perindu surga rahimakumullah. Kalimat celaka seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan namun dosanya tidak diampuni, ini yang paling utama. Apa? Diampuni. Itu yang utama. Menjelaskan sisi kemuliaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan sebagai bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, bulan penuh hidayah, bulan penuh kebaikan, dan bulan mengembalikan manusia kepada fitrah. Kenapa fitrah? Karena diampuni dosa-dosanya. Tetapi ironisnya tidak sedikit umat Islam yang telah melewati bulan Ramadan namun ke fitrahnya jiwanya tidak kembali, justru bebal. Atau orang Jawa, dablek dalam kemaksiatan dan keburukan moral tanpa menoreh kebaikan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu malaikat Jibril langsung memberikan peringatan, celaka, terhinalah. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan ini, dan yang menjelaskan keistimewaan bulan Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lain. Salah satunya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, "Kulu ala bani Adam lahu." Semua anak Adam amalnya untuknya. Contoh adalah infak. Sudah sering dikatakan, infak 1000 perak yang Bapak atau 5.000 atau serap berapa yang Bapak cemplungkan di tempat depan itu, di surat Al-Baqarah ayat 261 dikalikan 700 kali lipat. Ketika tadi kita di sini salat qobliyah subuh,
pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Allahu Akbar. Jelas. Maka Allah berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu." Tetapi ila asyama fa inau li wa ana ajasibi. Kecuali puasa. Ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Masya Allah. Kalau kita seorang pekerja dengan orang yang lain jelas gajinya, tapi kalau ditantang kita, antum tidak saya gaji, tetapi gaji nanti setelah saya lihat. Artinya apa? Kita mesti mempunyai effort, mempunyai usaha yang keras. Jamaah pencinta ilmu syar'i, Allah itu ghafur. Tapi ghafurnya Allah lebih besar di bulan Ramadan ini. Allah itu ghafar. Tapi ghafarnya Allah lebih besar di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena tidak ada satupun waktu selain di bulan Ramadan Allah akan membebaskan manusia dari ancaman api neraka selain di bulan Ramadan ini. Betul. Ini Ramadan Bapak dan Ibu-ibu, termasuk hamba yang dhaif ini. Masih kesempatan sekarang hari ke-8, masih ada kesempatan ke sana. Perbaiki, tingkatkan. Dan ini yang paling penting. Di poin inilah kita mempelajari satu makna. Goalsnya kita, tujuan kita di bulan Ramadan bukan untuk iktikaf. Goalsnya kita di bulan Ramadan bukan untuk tilawah beberapa kali kita khatam. Goalsnya kita di bulan Ramadan bukan istiqomahnya kita mulai dari malam pertama hingga misalkan tarawih, bukan itu. Tapi goalsnya apa? Tujuannya apa? The one and only, satu-satunya adalah mendapatkan ampunan dari Allah, dan itulah yang harus kita perjuangkan dalam waktu yang dari hari ke-8 sampai akhir bulan nanti. Bapak dan Ibu yang Allah rahmati, itulah kutub pada pagi ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Dan alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran di rohmu dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.